nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh mahasiswa Magister Psikologi Profesi. Program Magister Psikologi Profesi itu ada 2 program. Oke, halo semuanya, nama aku Hasna Uzakiyah, biasa dipanggil Hasna. Dan aku dulu join di Magister Profesi Psikologi UGM itu untuk angkatan 2019 dan baru lulus di tahun 2022 awal. Nah, saat ini kesibukan aku bekerja sebagai konsultan di bidang human capital dan juga psikolog industri dan organisasi di beberapa perusahaan. Kenapa melanjutkan pendidikan ke Magister Profesi PIO? Oke, mungkin pertama-tama aku mau flashback ya, waktu aku masih kuliah di S1 Psikologi. Waktu itu kan banyak banget ya peminatannya. Awalnya aku berminat untuk join di program profesi klinis, tapi lambat laun karena mungkin waktu S1 itu banyak pengalamannya di bidang industri, di situ aku mulai enjoy. Dan waktu itu aku melihat saat proses rekrutmen seleksi ternyata banyak banget orang-orang yang masih sulit untuk mencari pekerjaan dan banyak juga perusahaan yang sulit untuk mencari kandidat yang potensial. Nah, itu yang men-trigger aku untuk mengambil program Magister Psikologi Profesi di bidang industri dan organisasi. Di satu sisi aku pengen membantu teman-teman untuk mendapatkan karir yang mereka inginkan, mereka harapkan dan mereka bisa happy dengan karir mereka. Dan di sisi lain aku juga pengen membantu perusahaan atau organisasi untuk mencari kandidat yang potensial karena itu banyak strategi dan tips and triknya. Jadi itulah yang membuat aku membuat diriku ingin mendaftar di Magister Psikologi Profesi Industri dan Organisasi. Kenapa memilih Universitas Gadjah Mada? Oke, dari banyak universitas yang ada di Indonesia, kenapa memilih Universitas Gadjah Mada? Sebenarnya simple, karena di Universitas Gadjah Mada ini aku suka lingkungannya yang suportif, dosen-dosennya yang kooperatif, dan juga yang paling penting adalah budget hidup yang relatif affordable banget dan bisa dijangkau oleh banyak orang. Di sini makanannya murah-murah, terus selain makanan murah-murah dan juga kualitasnya nggak kalah oke. Dan udah nyaman dengan kondisi tersebut, jadi aku nggak ragu untuk daftar di Universitas Gadjah Mada. Boleh diceritakan bagaimana proses masuk Mapro PIO? Untuk proses masuk ke Magister Psikologi Industri dan Organisasi itu cukup panjang. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mendaftar tes bahasa Inggris. Di UGM ada namanya tes ASEP ya. Nah, tes itu untuk syarat administrasi mendaftar di program Magister Profesi saat itu. Selain itu, kita juga perlu melampirkan tes potensi akademik ya. Jadi sebelum masuk ke administrasinya perlu dipersiapkan 2 hal itu. Dan itu juga ada standarnya. Supaya administrasinya lolos, itu standarnya seperti apa. Nah, itu sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh fakultas. Nah, selanjutnya adalah proses administrasi, pengisian data, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika sudah lolos administrasi, teman-teman akan mengikuti proses seleksi Magister Psikologi Profesi yang terdiri dari beberapa proses. Untuk proses yang pertama adalah tes pengetahuan umum, di mana nanti teman-teman akan diminta untuk mengerjakan soal-soal mengenai wawasan-wawasan umum secara di mana teman-teman akan diminta untuk mengerjakan soal-soal mengenai wawasan umum tentang psikologi secara keseluruhan. Kemudian nanti akan ada soal isainya yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses wawancara dengan dosen-dosen psikologi. Setelah proses wawancara, nanti teman-teman juga akan mengikuti proses focus group discussion, di mana nanti teman-teman akan diminta untuk masuk ke satu ruangan dan di dalam ruangan itu akan ada beberapa orang ya dalam satu kelompok yang akan mendiskusikan topik tertentu. Kurang lebih seperti itu untuk proses seleksi masuk program Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada. Nah, nanti setelah proses seleksi itu selesai, teman-teman tinggal menunggu pengumumannya. Kalau teman-teman pengumumannya lolos, berarti selamat datang di Universitas Gadjah Mada. Masuk di peminatan PIO-nya sendiri dan dari awal, atau tes dulu baru milih, atau
Seperti apa? Untuk masuk ke peminatan PIO itu sudah ditentukan dari awal. Jadi teman-teman ketika mau masuk magister profesi psikologi industri dan organisasi, teman-teman udah dari awal nih pengen daftar di PIO nih gitu. Karena nanti teman-teman ketika masuk ke PIO saingannya adalah orang-orang yang ingin mendaftar ke PIO, bukan teman-teman yang ingin mendaftar ke klinis. Yang mendaftar klinis dan pendidikan itu bukan saingan dari teman-teman. Jadi teman-teman akan bersaing dengan orang-orang yang memiliki minat untuk masuk ke PIO. Bagaimana masa orientasi bagi mahasiswa Mapro-PIO? Oke, masa orientasinya akan berbeda ya dengan saat kita masih S1. Tentunya karena di PIO atau mungkin di Magister Psikologi Profesi itu banyak orang-orangnya ya, nggak hanya orang-orang yang fresh graduate, tapi ada juga orang yang udah kerja, ada juga yang usianya beragam. Di sini proses orientasinya adalah kita waktu itu diminta untuk datang di aula ya, dimana nanti di situ kita akan mendengarkan pemaparan materi ya tentang UGM, tentang fasilitas apa aja yang ada di Fakultas Psikologi. Nah itu selama kurang lebih 1 minggu dan diakhiri dengan training dan outbound yang waktu itu seru banget sih dikasih sama fakultas, dimana kita nanti diminta untuk datang hari Sabtu selama 1 hari kita akan bermain outbound untuk menginternalisasi nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh mahasiswa Magister Psikologi Profesi. Dan setelah itu nggak berhenti sampai di situ ya. Setelah itu teman-teman angkatan Magister Psikologi Profesi ini akan diminta oleh fakultas untuk membuat program angkatan gitu. Jadi di situ kita akan berkolaborasi dari 3 minat untuk membuat satu project. Di situ akan menjadi project tahunan angkatan teman-teman. Gimana sih alur pembelajaran di Mapro-PIO sendiri? Untuk alur pembelajaran di Magister Psikologi Industri dan Organisasi itu teman-teman akan melewati selama kurang lebih 2-2,5 tahun ya. Dimana nanti teman-teman yang pertama di semester 1 dan semester 2 akan dipenuhi dengan perkuliahan ya, full kuliah, dan ada juga praktek-praktek yang diselipkan di setiap perkuliahan. Nah, untuk semester 1 dan semester 2 ini perlu diketahui bahwa program Magister Psikologi Profesi itu ada 2 program. Yang pertama adalah program Magister dan yang kedua adalah program Profesi. Itu adalah 2 hal yang berbeda ya, dan juga sistem pembelajaran pun juga berbeda. Untuk program Magister itu teman-teman sistemnya adalah sistem SKS. Dan itu akan berbeda dengan program profesi. Kalau program profesi itu sistemnya adalah sistem blok. Nah, sistem blok ini mirip seperti sistem blok yang ada di kedokteran, di mana nanti 1 bulan ini nanti kita akan belajar tentang blok assessment, misalnya seperti itu. Bulan ke depan nanti kita akan belajar blok intervensi. Kurang lebih seperti itu secara garis besarnya, di mana nanti semester 1 dan semester 2 akan dipenuhi perkuliahan ya secara langsung tatap muka dengan dosen yang ada di kampus. Nah, selanjutnya setelah proses perkuliahan tentunya kita perlu menerapkan atau mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di kelas. Nah, ini nanti teman-teman akan diuji di praktek kerja profesi psikologi. Nah, ini nanti untuk peminatan PIO biasanya akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan atau mungkin organisasi-organisasi yang sudah ditentukan oleh fakultas. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama kurang lebih 4-6 bulan. Nah, di situ ngapain aja sih? Nah, tentunya di praktek kerja profesi psikologi nanti di situ sudah ada supervisornya dari pihak perusahaan dan juga supervisor dari dosen di fakultas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kira-kira di sana bakal ngapain, karena sudah ada sistem yang akan membantu teman-teman untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Nah, selanjutnya setelah praktek kerja profesi psikologi, teman-teman akan melalui ujian yang namanya case conference, di mana nanti kita akan memaparkan kasus-kasus yang sudah kita temukan selama proses PKPP. Nah, kasusnya ini ada apa aja sih? Kalau di industri itu ada 5 kasus ya. 3 kasus individu, 1 kasus kelompok, dan 1 kasus organisasi. Nah, itu harus diselesaikan oleh 1 orang, oke? Jadi, meskipun kita akan dibagi dalam satu tempat itu ada beberapa orang dalam satu kelompok, tapi kita tetap mengerjakan laporannya itu 1 orang untuk 5 kasus tersebut.
Nah, nanti setelah melalui ujian case conference, teman-teman akan diuji di ujian HIMSI untuk menentukan apakah teman-teman layak menjadi psikolog. Oke. Nah, selanjutnya setelah melalui proses ujian PKPP, teman-teman akan mengerjakan tesis, di mana ujian tesis ini nanti akan melewati 3 proses. Ujian yang pertama yaitu ujian seminar proposal, di mana nanti teman-teman akan diminta untuk memaparkan proposal dari bab 1 sampai bab 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti setelah ujian seminar proposal itu dinyatakan lulus, teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya, di mana teman-teman bisa mengambil data dan juga melakukan analisis data. Nah, nanti setelah selesai analisis data, teman-teman akan mengikuti ujian seminar hasil atau SEMHAS. Setelah dinyatakan oke dengan data-datanya, teman-teman akan melalui proses yang terakhir yaitu ujian tesis ya. Di mana ujian tesis ini teman-teman diminta untuk memaparkan hasil keseluruhan dari bab 1 sampai bab terakhir di tesis teman-teman. Jadi kurang lebih dalam proses ya Magister Psikologi Profesi ini teman-teman akan melewati 5 tahap ujian. Nah, di sini teman-teman harus semangat ya, harus dijaga kesehatan mentalnya, fisiknya supaya bisa menyelesaikan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Apa pengalaman paling berkesan selama kuliah di Mapropio dan apa mata kuliah favorit Kak Hasna? Oke, untuk pengalaman yang paling berkesan karena di Mapropio ini banyak dari beberapa generasi, aku bisa menemukan keluarga baru di sini ya. Karena proses Mapropio itu yang sangat panjang, di mana kita harus melewati 5 ujian, 5 tahapan, dan hampir setiap hari itu kita overtime ya. Jadi kuliah itu selesai jam 4 ya, tapi kita masih bisa lanjut mengerjakan tugas sampai malam dan itu bisa dilakukan hampir setiap hari. Di situ adalah proses di mana kita akan diuji teamworknya, kerjasamanya, bagaimana mengenal orang lain, bagaimana mengelola emosi yang kita miliki. Jadi di situ aku belajar banyak banget. Selain dapat keluarga baru, aku juga bisa meningkatkan soft skill yang mungkin tidak aku temukan di tempat lain. Selain itu, untuk mata pelajaran yang favorit menurut aku adalah intervensi organisasi. Karena apa? Karena di intervensi organisasi ini cakupannya adalah organisasi secara makro, bukan secara individu. Yang mana ini adalah hal baru yang tidak aku temukan saat aku belajar di S1. Karena di intervensi organisasi ini kita benar-benar belajar dari awal sampai akhir bagaimana proses bisnis yang ada dalam perusahaan dan bagaimana cara kita mengatasi case-case yang ada di perusahaan secara general. Dan itu menurut aku seru banget sih karena ada perpaduan ilmu selain psikologi di mana kita juga harus belajar ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu industri dan macam-macam. Apa yang membedakan Magister Profesi PIO dengan peminatan lain? Nah, yang membedakan PIO dengan peminatan lain adalah subjeknya. Oke, jadi di PIO ini cakupannya adalah organisasi dan juga karyawan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, di mana itu akan memiliki treatment yang berbeda ketika kita harus menangani kasus-kasus yang ada di minat klinis dan juga di pendidikan. Di mana kalau di klinis dan pendidikan itu cakupannya lebih condong ke individu atau komunitas. Nah, kalau di industri ini cakupannya lebih makro dan lebih besar dan tentunya ini akan berbeda ya dari segi materinya, kemudian intervensinya, meskipun ilmu yang kita pelajari itu sama ya dari seluruh minat yang ada di program Magister Psikologi Profesi. Tapi dengan subjek yang berbeda tentu treatment dan juga penanganan kasus individunya, kasus organisasinya itu akan berbeda. Boleh kasih tahu prospek kerja apa aja untuk lulusan Mapropio? Oke, kalau bisa aku simpulkan, jadi ketika teman-teman sudah lulus dari psikologi industri dan organisasi, teman-teman bisa mendapatkan prospek kerja. Yang pertama, teman-teman bisa bekerja di corporate as a trainer, as a HR, as a human capital, atau as a recruiter. Nah, itu bisa seperti itu. Atau ketika teman-teman itu nggak pengen kerja di corporate, teman-teman juga bisa freelance ya. Freelance menjadi psikolog, freelance menjadi asesor, di mana nanti ketika ada rekrutmen, biasanya teman-teman akan dihubungi untuk menjadi tim ya di biro tersebut.
Atau pilihan lainnya, teman-teman bisa mendirikan biro sendiri karena teman-teman sudah memiliki surat izin praktek profesi di mana teman-teman legal untuk melakukan praktek psikologi secara mandiri. Saran pada teman-teman yang mau lanjut Mapropio atau yang udah kuliah di Mapropio gitu. Oke, saran aku adalah yang pertama buat teman-teman yang pengen masuk ke Mapro, ya, telaah lagi kira-kira potensinya teman-teman itu kemana, kesukaan teman-teman itu kemana, keahlian teman-teman itu kemana. Nah, itu perlu dipikirkan. Apakah teman-teman itu ingin menangani kasus secara individual, fokusnya ke situ, atau teman-teman pengen nih belajar tentang bagaimana cara menangani kasus-kasus secara general, secara umum, secara makro, ya, dimana cakupannya itu di perusahaan, maka teman-teman bisa masuk ke PIO. Nah, selain minat, teman-teman juga perlu mempertimbangkan potensi dan juga keahlian yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman udah cek ya track recordnya selama beberapa tahun ke belakang, oh ternyata keahlian aku itu di bidang ini, oh kayaknya aku lebih gampang deh kalau belajar tentang PIO, kayaknya aku lebih gampang deh kalau belajar tentang klinis. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa mengambil sebuah keputusan ya kira-kira akan masuk ke bidang yang mana. Karena sebenarnya bidang apapun itu ketika kita masuk dunia kerja sebenarnya peluangnya itu banyak, dan ada juga orang-orang yang klinis masuk ke ranah industri atau mungkin industri juga menangani sistem manajemen yang ada di kasus-kasus klinis itu juga ada. Tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa enjoy ketika belajar di Magister Psikologi Profesi. Dan buat teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa Mapropio, ya, saran aku ke depan adalah karena banyak banget kerja kelompok, karena banyak banget ya situasi di mana kita harus bekerja sama dengan orang lain. Mohon di sini teman-teman bisa mengatur waktu yang dimiliki, kemudian bisa meningkatkan kerjasamanya, lebih memahami orang lain dan dijaga pertemanannya. Karena siapa tahu setelah teman-teman lulus dari Mapropio, tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang ada di kelas itu bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan karir yang lebih baik dan juga kesempatan-kesempatan yang cemerlang. Oke, sekian cerita dan pengalaman saat aku berkuliah di Mapropio. Semangat buat teman-teman yang sedang melanjutkan proses perkuliahan. Semoga teman-teman bisa lulus tepat waktu dan juga dengan hasil yang terbaik. Dan juga semangat buat teman-teman yang ingin masuk ke Mapropio. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ini udah mulai, Mas. Coba ada tembok, Mas. Beneran Mapro guys. Lanjut, Mbak, lanjut. Ini aku batuk ya, Mbak, bukan COVID, tenang. Pengalah. Oke, ulang, Mbak.